Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatal iman, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa dari kitab Bulughul Maram. Ikhwatal iman, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan mulia ini kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan hukum puasa wisal. Hukum puasa wisal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Faqala rajulun minal muslimin fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Qala wa ayyukum misli inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini falamma abaw an yantahu 'anil wisali wasala bihim yawman thumma ra'aw al-hilal faqala law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kal munakkil lahum hina abaw an yantahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul telah melarang untuk melaksanakan puasa wisal. Puasa wisal adalah puasa di mana seseorang menyambung puasanya dengan puasa berikutnya tanpa berbuka puasa. Tanpa berbuka puasa di malam hari, yakni dia berpuasa terus. Ya, dia berpuasa terus tanpa berbuka puasa. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang akan puasa wisal ini. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, maka ada seorang dari sahabat yang mulia ya bertanya kepada beliau dengan nada seakan-akan protes, ya. Orang tersebut mengatakan, "Bukankah engkau melakukan puasa wisal wahai Rasul? Kenapa engkau melarang kami untuk melaksanakan puasa wisal sedangkan engkau melakukannya?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, siapa yang seperti denganku? Siapa di antara kalian yang semisal denganku? Kenapa? Sesungguhnya Allah ya memberi makan dan minum kepadaku di malam hari. Ya. Namun karena mereka tidak mau berhenti dari puasa wisal, ya, Nabi berpuasa wisal bersama mereka di hari berikutnya. Kemudian ketika mereka melihat hilal, beliau pun berkata kepada mereka, seandainya hilal itu tertunda, maka saya akan menyuruh kalian menambah puasa wisal. Maknanya beliau sallallahu alaihi wasallam ya, menyuruh mereka berpuasa wisal terus menerus sebagai bentuk hukuman kepada mereka karena mereka enggan untuk meninggalkan puasa wisal tersebut. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah puasa wisal, ya, menyambung puasa dengan puasa berikutnya, ya, tanpa berbuka di malam hari adalah dilarang dalam Islam. Dan tentunya kita dapat mengetahui di antara faedah pelarangan tersebut, tentunya ini mendatangkan mudarat bagi orang yang berpuasa itu. Mendatangkan bahaya bagi orang yang berpuasa tersebut. Ketika dia tidak berbuka puasa, melanjutkan puasa wisal, ya, maka dia akan lemah, badannya akan lemah, ya, dan akan bosan baginya, ya. Dan apabila badan lemah, maka tentunya itu menjadi penghalang untuk ya memperbanyak ibadah kita, untuk memperbaiki ibadah kita ya ketika sedang melaksanakan ibadah puasa.
Faedah selanjutnya yang dapat kita ambil, ya, dari riwayat ini bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang dimaksud dengan diberikan makan di sini adalah tentunya secara hakiki. Ya, secara hakiki, yakni dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang lebih nampak yang terdapat dalam hadis yang mulia ini. Faedah yang selanjutnya, ya, dari hadis ini kita dapat mengambil bahwa para sahabat sangat semangat di dalam melaksanakan ibadah. Tentunya sahabat yang protes tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kami dilarang untuk melaksanakan puasa wisol sedangkan beliau sendiri melaksanakannya? Tentunya hal tersebut dibangun dari semangat yang tinggi untuk beribadah yang dimiliki oleh para sahabat yang mulia. Semangat tinggi yang mereka miliki bukan untuk, ya, main-main, namun tentunya mereka menginginkan ibadah yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, ada di antara para sahabat yang ingin sholat malam terus, tidak mau tidur. Di antara mereka ada yang ingin melaksanakan puasa terus, tidak mau berbuka. Dan di antara mereka ada yang ingin bujang terus supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menikah. Ya, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang mereka lakukan. Faedah yang selanjutnya, bahwa pada hukum asal di setiap ibadah, hukum asal dari setiap ibadah, ya, yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, juga boleh dilakukan oleh umat beliau. Segala sesuatu ibadah, segala ibadah yang beliau lakukan, yang beliau contohkan adalah hukum asalnya diperintahkan juga kepada umatnya, diperintahkan juga kepada kita semua. Namun apabila ada dalil yang memindahkan, ya, dari disunnahkannya kepada kita atau diperintahkannya kepada kita dan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya tidak boleh melakukannya. Dan di antara hal tersebut adalah shaum wisol ini, puasa wisol ini, di mana dari hadis ini kita mendapat kekhususan bahwa puasa wisol adalah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umat beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang selanjutnya, ya, bahwa puasa wisol hanya terkhusus untuk baginda Rasul. Puasa wisol, ya, adalah terkhusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umat beliau. Terkhusus untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umat beliau. Karena sangat jelas dalam hadis ini, ya, sahabat yang ingin melaksanakan puasa wisol dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kita bahas dari hadis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.